Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Pastinya Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi apa yang menjadi kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kehadiratnya. Mari sabteduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudaraku, kita akan membuka hati untuk Tuhan, untuk menerima sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian bahwa kita selalu membutuhkan pertolongan dan jamahan tangan kuasa Tuhan. Dan itulah menjadi pelita hidup kita, kekuatan kita. Sekarang serukanlah, ku perlu Engkau Tuhan. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Ku perlu Engkau Tuhan. Ya, perlu kita Tuhan dalam kesendirianku. Oh, perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolonganmu. Saat hidup tak pernah bisa, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna emas permata jika hanya kesombongan yang selalu membanggakan. Hidupku tanpa pengharapan, mari kita melayani Tuhan. Hidup tanpa Tuhan kita mati dalam kesia-siaan. Pastinya saudaraku butuh Tuhan dan pertolongan. Maka dari itu, sekarang aku perlu Engkau Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata
Bapa, silakan dengan kebenaran. Aku ingin setia melayani Tuhan. Aku ingin setia melayani dalam hidup kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Dalam kitab Hagai atau Hagaya pasal 1 ayat 5 dan 6, demikian dituliskan di sana. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang bekerja untuk upah. Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Sehat? Ada sukacita? Harapan kami, saudaraku selalu sehat, sukacita selalu bersama Tuhan. Dan jangan pernah putus asa dalam hidup ini. Jangan pernah saudara menjauh darinya. Sebab hidup kita sangat berarti dengan Tuhan. Dan ingatlah, hidup tanpa Tuhan, kita sudah mati dalam kesia-siaan. Dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat ulang tahun bagimu saudaraku, yang hari ini merayakan ulang tahun. Panjang umur, happy birthday, God bless you, now everlasting. Saudaraku yang hari merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus Christ. Be happy for in the Lord, I say again, be joyful. Sehat mahamu selugna, mangiring-iring pahupuna kopara, satu nasaru madua. Saudaraku yang masih banyak pergumulan hidup, cobaan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, jangan patah hati, jangan saudara menggerutu, jangan kecewa. Ingatlah, di balik semua pergumulan hidup kita, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi kita. Yesus akan datang melawat saudara, menjamah tubuh saudara, saudara akan pulih di dalamnya. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang harus kita perhatikan dalam hidup ini. Perhatikanlah anak di masa kecil. Dia tumbuh dan tanpa sadar bisa mengambil barang-barang yang kecil, paku, batu kecilnya, bisa saja mau dimasukkan ke dalam mulut. Kalau tidak kita perhatikan, si anak bisa kewalahan. Dan itu kawat atau besi bisa tertelan dan bisa membawanya pada bahaya besar. Perhatikanlah juga orang-orang sekitarmu. Hati-hati, banyak orang yang punya rencana baik, tapi banyak juga orang punya rencana jahat. Engkau harus jeli dengan semuanya itu. Orang tua yang baik selalu memperhatikan anaknya. Dan para pemimpin hebat selalu perhatikan bawahannya atau para perdananya. Dengan singkat kata, kita perlu saling perhatikan satu sama lain demi kesejahteraan, kenyamanan, dan kedamaian kita bersama. Tuhan berfirman kepada nabinya bernama Hagai agar selalu memperhatikan umatnya.
menyampaikan berita keselamatan dan berita penghukuman adalah sesuatu hal yang sulit kita terima. Karena ketika kita menabur, kita harus mendapat banyak. Tapi mengapa dia katakan, engkau menabur, tapi engkau mendapatkan hasil yang sedikit. Engkau makan, tapi engkau tidak kenyang. Engkau minum, tapi engkau tidak pernah puas. Engkau bekerja, tapi upahmu selalu pas-pasan. Di mana kau taruh semuanya itu? Inilah gambaran dari umat Allah yang sering bekerja dalam kesia-siaan dan tidak sungguh-sungguh. Mereka hanya mengandalkan otak, pikiran, pengetahuan, kekuatan sendiri. Ya hasilnya sia-sia saja. Tuhan sudah memberi, tapi mereka tidak gunakan. Tuhan menyiapkan segala-galanya, tapi mereka tidak olah. Yang ada pada mereka hanyalah menyesal, menggerutu, berungut-ungut. Subhanallah Tuhan, itu aja kerjanya. Sampai Tuhan mengatakan itu. Kau tidak akan pernah kenyang. Kau tidak akan pernah puas. Kau tidak akan pernah lega. Karena engkau hanya membawakan dirimu sendiri. Saudaraku, semua yang mendengarkan berita ini, mari bersama Tuhan, serahkan sepenuhnya pergumulan kepada Dia. Jangan menyesal hidup, jangan menggerutu. Sukacita dalam hidup ini, dan taburlah benihmu di pagi. Engkau akan menuai pada sorenya. Taburkan kebaikan, kebajikan, kau akan mendapat berkah melimpah. Tuhan tidak pernah menghambat setiap orang melakukan kebaikan. Dan Tuhan sangat bangga, sangat senang. Kita umat Allah yang dicipta. Kita punya tugas tanggung jawab kepada Tuhan, kepada sesama, kepada keluarga, kepada gereja, dan bangsa. Mari semuanya untuk pergi menaburkan benih-benih kebajikan dan kebaikan. Saudara akan terberkati. Saudara akan mendapat limpahan rezeki dan berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menggugah hati kami. Agar kami selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami yakin kami akan menabur dan kami akan menuai. Kami akan tiba pada kemuliaan-Mu, surga yang Kau peruntukkan kami dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.